Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Cowok adalah anak manja yang hidup dari kekayaan ayah. Dia punya pacar orang sederhana. Ayah cowok gak setuju mereka bersama. Cowok dijodohkan sama anak orang kaya yang sepadan dengannya. Demi masa depan cowok, si pacar rela pergi darinya walau dalam kondisi hamil. Semenjak kepergian sang pacar, cowok terus mencarinya dan hidup dalam depresi. Kerjaannya hanya berpesta ria dan mabuk-mabukan. Cewek adalah orang yang rajin. Siang dia menjadi penjaga gerbang tol, malam menjadi sopir pengganti. Cewek punya beberapa kerjaan demi menafkahi dan menyekolahkan pacarnya, hingga si pacar sudah menjadi jaksa sekarang. Malam itu, cewek mendapatkan panggilan jadi sopir pengganti cowok. Di tengah jalan, cowok memaksa cewek hentikan mobil karena melihat sosok pacarnya. Dia pun mengejar ke arah pacarnya, tapi dia balik dengan tangan kosong. Cewek ceramahin cowok bahwa tindakannya sangat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Cowok gak peduli. Dia minta cewek pergi, dia yang nyetir sendiri. Cewek gak izinkan cowok nyetir dalam keadaan mabuk, dia pun membuang kunci mobilnya. Disitulah perkenalan mereka. Cewek dan pacar sudah berpacaran 7 tahun. Pada hari anniversary, mereka pergi ke kafe. Si pacar melamarnya. Cewek menerima lamaran dengan bahagia. Setelah perayaan, mereka pun pulang. Sementara itu, asisten cowok mendapat info si pacar cowok ada di sekitar kafe juga. Asisten menyusul ke kafe. Melihat kedatangan si asisten, pacar cowok pun buru-buru pergi. Dia gak ingin ditemukan mereka. Malam itu hujan sangat deras. Di tengah jalan, demi menghindar truk, mobil cewek pun menabrak pacarnya cowok. Pacar cewek berbohong padanya bahwa yang mereka tabrak hanya tong. Gak ada siapa-siapa. Cewek pun pulang dengan tenang. Asisten menemukan pacar cowok dalam kondisi kritis. Dia dilarikan ke rumah sakit, dan akibat pertolongan yang terlambat, dia pun meninggal. Cowok sangat sedih. Dia berjanji akan mencari si penabrak, dan membuatnya menderita. Seluruh proses investigasi menunjukkan mobil cewek adalah suspek utama. Cewek pun diperiksa sama polisi. Karena takut pacarnya terlibat dalam kasus, cewek terpaksa berbohong bahwa malam itu dia nyetir sendiri. Tapi cewek yakin dia hanya menabrak tong, dia gak melihat siapa-siapa di kejadian. Cewek gak tahu pacarnya berbohong. Beberapa bukti konkret menunjukkan cewek adalah tersangka utama. Cewek ditangkap polisi di depan ayahnya. Ayah pun mengalami stres berat, dan jatuh sakit. Yang paling ironis, jaksa yang terpilih dalam kasus ini adalah pacarnya cewek. Cowok menggunakan kuasa dan kekayaannya, meminta si pacar pecundang beri hukuman terberat pada cewek. Demi karirnya, si pecundang pun menghukum cewek penjara selama 5 tahun. Gak lama setelah di penjara, cewek baru tahu ternyata dirinya hamil. Dia melahirkan dan mengasuh anak di penjara. Si anak sudah berumur 18 bulan. Cewek punya kesempatan mengikuti sidang pembebasan bersyarat. Karena gak pernah berbuat onar, kemungkinan besar dia akan dibebaskan. Cowok selalu update info cewek. Cowok gak rela cewek dibebaskan, dia menawarkan jabatan yang tinggi pada pecundang. Agar dia memberi keputusan gak setuju pembebasan cewek. Cowok juga mengupah orang untuk menuduh cewek atas penganiayaan anak, dan anaknya direbut secara paksa. Cewek stres, kejadian ini juga membuat cewek mengalami luka bakar yang berat. Cewek menyelesaikan hukuman di penjara bagaikan hidup di neraka. Beberapa tahun kemudian, tiba saatnya cewek bebas dari penjara. Cowok masih gak bisa memaafkan cewek, dia terus membuntuti cewek untuk mencari kesempatan menyiksanya. Tapi tanpa disadari, semakin cowok memperhatikan cewek, semakin punya perasaan padanya. Bersambung.